dihasilkan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi di SLB Budi Asih Kota Madiun. Semoga pada acara pagi hari ini kita senantiasa diberikan kelancaran hingga selesainya rangkaian pada acara pagi hari ini. Amin, amin. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh barokah. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SLB Budi Asih Kota Madiun, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Sekjen SPDI. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Devi atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rofi, Salon Ibu Penggerak Angkatan 11. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Guru Pendidik SLB Budi Asih Kota Madiun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SLB Budi Asih Kota Madiun. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini di SLB Budi Asih ini menjadi kebanggaan bagi kami, karena dapat meluangkan waktunya untuk kemajuan SLB Budi Asih Kota Madiun. Selanjutnya, Bapak Ibu semua sebagai ujung tombak pendidikan di SLB Budi Asih sangat penting dalam membawa perubahan di SLB Budi Asih, terutama perubahan bagi siswa-siswi kita, agar anak-anak menjadi mandiri. Itu yang paling utama. Kemudian bisa dikembangkan juga pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk suasana yang kondusif, sehingga anak-anak nantinya dapat belajar di sini dengan nyaman, senang. Kemudian materi-materi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Bapak Ibu pendidik SLB Budi Asih yang saya hormati, budaya sekolah atau budaya positif sekolah merupakan salah satu upaya dari sekolah untuk menciptakan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Dengan menerapkan budaya itu diharapkan siswa-siswi kita mempunyai tanggung jawab
terkait dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah SLB BPAC sangat berharap kepada panjenengan semua, kepada seluruh warga sekolah yang ada di SLB BPAC Kota Madiun, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini seluruh warga sekolah dapat memahami, menerapkan nilai-nilai budaya positif yang ada di SLB BPAC Kota Madiun. Kemudian saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bersama-sama untuk membangun SLB BPAC Kota Madiun menjadi sekolah yang lebih baik. Kemudian mari kita jadikan sekolah SLB BPAC Kota Madiun itu menjadi rumah kedua setelah rumah utama, rumah masing-masing, hingga kerasan di sini. Oke, kalau itu semuanya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dipastikan budaya positif yang akan disampaikan nanti Bu Maratul Rofiah selaku TGP angkatan 11 nanti dapat dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Untuk itu di akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Semoga antara diseminasi budaya positif sekolah di SLB BPAC Kota Madiun pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sigit atas sambutan yang telah diberikan pada pagi ini. Semoga apa yang telah Bapak paparkan pada pagi hari ini dapat menjadikan Bapak Ibu guru sekalian menjadi lebih baik kembali, lebih termotivasi dan lebih bergerak dalam mengemban amanah yang mulia ini. Selanjutnya kita lanjutkan sesi kedua, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Maratul Rofiah SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Devi atas waktunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sigit, Sarjana Pendidikan Islam, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan SLB BPAC dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi budaya positif di siang hari ini. Yang pertama, langsung saja nih Bapak Ibu, di sini diseminasi budaya positif ini dapat ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak, dan untuk aksi nyata saya harus melakukan diseminasi. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah setuju tentang 4 pernyataan ini ya? Jika setuju bisa acungkan tangan. Tidak perlu khawatir jawabannya benar atau salah. Di sini tidak ada yang benar atau salah ya. Jadi semuanya kita belajar gitu. Yang pertama yaitu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Dengan hukuman siswa menjadi disiplin. Ada yang setuju, ada yang tidak mungkin ya. Terus yang kedua, memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Setuju. Yang keempat, guru harus mampu menjadi teman bagi siswa. Nanti dari 4 pernyataan ini akan kita gali, Bapak Ibu,
di materi budaya positif. Langsung saja, apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang kritis, bertanggung jawab dan penuh hormat. Budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Tadi yang Pak Sigit hendikan, semoga sekolah kita menjadi rumah kedua bagi siswa. Itulah tujuan dari budaya positif. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah benar sekali, bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu adalah nilai-nilai yang ada di sekolah. Jadi nilai-nilai itu siapa yang menciptakannya? Kita. Bapak Ibu. Kita bersama siswa menerapkan atau menciptakan budaya positif, dan akhirnya terciptalah budaya positif itu di lingkungan sekolah, sehingga sekolah itu menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Di sini nanti kita akan belajar 6 konsep ya. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini saya ingin bermain peran. Sebelumnya saya dengan tema cobalah buka. Di sini saya akan berperan sebagai si A, sedangkan Bapak Ibu akan berperan sebagai si B. Mohon maaf kebalik ya. Bapak Ibu sebagai si A, saya sebagai si B. Si A bertugas untuk mengepalkan salah satu tangan, dan bayangkan di dalam tangan Anda, kepalan tangan Anda itu menyimpan sesuatu hal yang berharga. Sedangkan saya itu bertugas untuk membuka dengan sekuat tenaga kepalan Anda. Itu boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan menyogok. Nah, jika saya melakukan hal-hal tersebut, kira-kira Bapak Ibu yang mengepalkan tangan dengan apa nih? Yang ada di genggaman Anda itu sesuatu yang berharga, kira-kira akan terbuka atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu membuka atau tidak? Membuka atau tidak? Ada yang membuka, ada yang tidak gitu nih. Nah, di sini saya berharap juga nanti seperti yang tidak membuka tadi, konsisten. Nah, kata kuncinya konsisten. Apa yang kita inginkan, kita harapkan itu ada di kepala kita, sesuatu hal yang berharga. Jadi saya ingin kekonsistenan Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, siapa sih yang mengontrol diri siswa itu? Apakah guru atau siswa sendiri? Nah, ada yang guru, ada yang siswa ya. Sebenarnya yang mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya mengarahkan kemampuan siswa, kepengenannya apa. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Saya kasih gambaran ini. Misalkan siswa kita takut terhadap balon, tapi kita memberikan motivasi, balon itu tidak menakutkan loh. Nah, lama-lama siswa akan terbiasa dan tidak takut oleh balon. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Di sini adalah ilusi yang salah Bapak Ibu. Karena apa? Sejatinya kita sebagai guru tidak lepas dengan kata-kata negatif ataupun yang membuat siswa merasa bersalah. Kadang kita mengucapkan kata negatif dengan kalimat yang halus sekali. Nah, di sini itu juga sebenarnya teori yang salah. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga salah. Kita sebagai guru sejatinya harus selalu belajar, ya kan ya? Belajar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semua orang itu belajar. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol.
bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai stimulus respon. Stimulus respon itu apa yang kita kontrol, menurut kita bisa mengontrolnya. Sedangkan teori kontrol itu sebaliknya. Nah, saya kasih gambaran, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya itu berbeda. Karena apa? Siswa dengan hambatan intelektual, dengan hambatan autis itu juga kebutuhannya berbeda. Terus yang kedua, semua orang memiliki hari yang sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Misalkan di sini saya melakukan diseminasi, padahal Bu Devi pengennya hari ini pulang istirahat. Nah, begitu gambaran kita berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama halnya siswa, kita tidak bisa merubah pandangan siswa tentang dunianya, tetapi kita harus menyelami dunia siswa. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Banyak kritik masukan, tetapi kita hanya mengambil yang sesuai dengan kita. Tidak kita telah mentah-mentah kritik dan masukan dari orang lain. Terus selanjutnya di sini ada disiplin positif. Kalau kata disiplin Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada di benak panjenengan? Disiplin, tepat waktu. Jadi disiplin positif di sini adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kira-kira kita bisa tidak Bapak Ibu mendisiplinkan anak? Tidak ada reward, tidak ada punishment. Nah, itu sangat susah karena nyun sewu siswa kita itu kan siswa dengan hambatan G. Jadi untuk memunculkan disiplin itu memang penuh perjuangan. Jadi untuk itu harus ada nilai-nilai kebijakan universal. Kemarin kita sudah melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ternyata visi kepala sekolah sudah sesuai dengan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Dan dari visi tersebut memiliki implementasi kurikulum profil Pancasila ya Pak Sigit. Nah, sedangkan untuk kita menuju ke budaya positif itu harus memiliki nilai-nilai kebijakan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya sendiri Bapak Ibu, jika saya dihukum pun saya tidak mau, apalagi siswa. Jadi motivasi perilaku, motivasi siswa agar memiliki budaya positif, apakah dengan siswa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hal ini belum terbiasa atau masih peraturan. Jadi misalkan siswa terlambat, kita kasih hukuman. Berarti dia memiliki budaya positif. Misalkan aku sesuk gak terlambat, itu dia masih ada aturan yang mengikat, masih ada eksternalnya. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini saya kasih gambaran. Misalkan salah satu siswa kita dia rajin, terus belajar dengan motivasinya untuk mendapatkan pujian dari guru, untuk mendapatkan hadiah dari kepala sekolah misalkan. Di situ juga belum ada belum ada motivasi dari dirinya atau internal. Terus yang ketiga ini yang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dimana dia menghargai dirinya. Oh iya, nek aku disiplin berarti aku bisa menyenangkan diriku sendiri, aku bisa menyenangkan bapak ibu guru. Misalkan aku tidak terlambat, guru-guru juga senang lah. Begitu ini sudah merupakan motivasi internal yang ada pada siswa. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin tidak segitu jelas ya. Sebagainya di sini saya
perjelas lagi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini Bapak Ibu tadi di bagian itu dijelaskan bahwa ibarat identitas gagal. Kenapa? Hukuman di sini itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata kasar. Misalkan begini, saya kasih contoh gambaran deh. Di dalam sekolah kita itu tidak boleh memakai sepatu yang berwarna putih, namun ada siswa yang memakai sepatu berwarna putih, saya tahu. Nah, saya akan menegur siswa itu tanpa menanyakan alasan. Yaudah, kalau kamu melanggar aturan, sepatunya Burovisita, seharian kamu tidak memakai sepatu, itu dinamakan hukuman. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Misalkan dalam saat pembelajaran, ada siswa yang bermain ataupun dia tidak mengikuti pembelajaran. Nah, di saat jam istirahat ternyata belum selesai, konsekuensinya apa? Ya kamu belum istirahat kalau belum menyelesaikan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan seperti tadi, kalau ada yang sepatunya berwarna putih, kok memakai sepatu putih, yang sepatu yang biasanya kemana? Itu menanyakan. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira dengan memakai sepatu berwarna putih, kamu salah atau tidak? Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas ataupun sekolah. Di sini ayo tentukan hukuman atau konsekuensi. Okay? Dari penjabaran saya tadi mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada. Oke, saat ini kita bermain sedikit tentang hukuman atau restitusi. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, kira-kira bentuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kira-kira yang mana? Oke, hukuman ya, Yofi. Ternyata konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Wah, ya ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi.
Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman. Ya, pasti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi atau hukuman? Ternyata benar, konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Benar, 12 dari 14, luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah. Langsung. Oh iya, J monggo Bapak. Waalaikumsalam. J. Nah, di sini selanjutnya mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Saya kasih gambaran sedikit J. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ada peraturan ini Bapak Ibu? Supaya aman, sehat anjir. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengetahui adanya masker untuk kesehatan, pasti kita nggak memakai ini. Baru ada peraturan. Baru kita mengetahui, oh ternyata setelah memakai masker itu kita terhindar dari mungkin virus ataupun yang lainnya. Nah itu karena ada peraturan. Di sini perbedaannya, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan warga guru dan siswa. Jadi guru dan siswa bersama-sama membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Di sini ada video tentang pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jika ada yang melewati, maka untuk menentukan apakah
persetujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan berlari. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan dengan baik. Untuk menciptakan rasa peduli, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan untuk kepada murid. Untuk murid baru, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan tersebut sudah bisa dilakukan? Udah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan mengapa hal ini sulit dilakukan. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Tadi merupakan prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, di mana yang pertama mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Biasanya kalau kita itu lebih ke siswa di Bapak Ibu di kelas, misalkan sama siswanya, kamu pengen apa sih dalam kelas yang akan kita belajar hari ini, misalkan. Terus yang kedua mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalau tadi ada siswa yang misalkan tidak ramai sendiri Bu, berarti saling menghargai gitu. Lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Di sini dari keyakinan kelas, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan atau belum? Lanjut ya, kita lanjut tentang 5 posisi kontrol guru. Apa sih posisi kontrol guru ini? Yang pertama, penghukum. Di sini saya ingin menampilkan video lagi Bapak Ibu.
Nah, di sini posisi guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Semoga kita tidak di posisi ini ya. Jadi dengan ciri-ciri itu menghadap, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak. Lalu melakukan hukuman fisik atau verbal seperti tadi disuruh lari lapangan. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Itu posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Lalu posisi kontrol yang kedua yaitu pemberi rasa bersalah. Ini ada lagi. Yang kedua yaitu posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Terus yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ini loh, kamu terlambat. Kok gak kasihan sama Bu Rofi? Nanti kalau ditegur Pak Sigit gimana? Misalkan gitu. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri. Jadi siswa kurang pede gitu nanti. Terus yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang ketiga ini merupakan posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya nada bicara dan ekspresinya datar. Lalu identitasnya berhasil menanyakan tentang tadi kasusnya keterlambatan sekolah ya. Terus yang ketiga tetap memantau pada siswa diberikan sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Misalkan sering terlambat, nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan. Nah, siswa tidak mengetahui nilai kebajikan itu. Terus yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Lalu yang keempat ada posisi kontrol sebagai teman.
keempat di sini posisi kontrolnya sebagai teman Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya guru bersikap ramah, cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu guru karena merasa sebagai temannya. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Dan ini yang posisi terakhir yaitu posisi manajer. Yang terakhir ini 5 posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana ciri-cirinya suaranya netral, tercipta identitas positif atau keberhasilan, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, pede memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kalau di SLB tingkatannya terlalu tinggi di Bapak Ibu, pasti itu. Jadi kalau bisa saya sarankan, itu kita bersama orang tua, kolaborasi bersama orang tua. Kalau SLB itu siswanya yang memang memiliki hambatan, jadi kita ada orang ketiga yang diajak untuk berkolaborasi. Terus yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Kita lihat lagi videonya.
pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri, memiliki motivasi dan karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, untuk otonomi, untuk pilihan, dan mampu mengendalikan alam sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menjadi dosen membutuhkan kebutuhan akan kesenangan yang lebih. Dia menjelaskan kebutuhan murid untuk merasa sakit. Sebagai guru, jangan ragu dengan mengajar, masukkan kegiatan yang menyenangkan. Murid ini dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang Monggo Dek. mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terakhir diakui pencapaian keterampilannya. Mereka bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa sebaiknya diberi kesempatan untuk melihat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol dan pada hidup yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas dirinya sendiri karena belum kerap kali berpengaruh dan lingkungan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar atau kebiasaan dan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar dari murid. Tadi merupakan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Dari video tersebut kita akan melakukan ayo mencoba lagi nih Bapak Ibu. Ini termasuk di bagian mana? Di sini ada studi kasus mengenai Bimo. Jadi Bimo ini seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misalkan di sini Bimo akan menjawab begini kalau ditanya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, itu termasuk dalam 5 kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan atau kesenangan. Coba kita kesenangan ya. Nah, betul. Terus yang kedua, jika Bimo berkata begini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, termasuk penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Cinta dan kasih sayang. Iya, benar. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah,
kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Penguasaan. Nah, terus selanjutnya ada aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira masuk mana Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, benar. 4 dari 4 luar biasa. Sudah memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Di sini langkah-langkahnya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan ras. Di sini ada video lagi Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Daya Dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama ya Pak Ustaz? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai mereka Pak. Kesel banget. Saya ditakut-takut dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting ya Pak. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya yang berdekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menempatkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip atau tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita siap
Bapak Ibu, ini merupakan penerapan dari segitiga restitusi video-video tadi, di mana posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di mana tadi bab dari video tersebut sudah ada yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kok kamu marah-marah, dan validasi tindakan salah. Dengan marah-marah apakah itu juga tindakan yang benar atau salah? Nah, menanyakan tentang itu. Lalu menanyakan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah, apakah sesuai atau tidak. Dari situ Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari pemaparan saya kali ini. Jika tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Bu Devi. Ya, terima kasih banyak Bu Mahathir ya atas pemaparan materinya pada hari ini yang luar biasa bagusnya, dan sangat banyak wawasan dan masukan-masukan yang telah Ibu berikan pada pemaparan pada kesempatan hari ini. Semoga dengan adanya paparan dari Bu Rofi tadi dapat membuat kita kaya akan ilmu ya Bapak Ibu guru, sehingga kita semua dapat berkarya lebih positif lagi untuk kemajuan anak-anak didik kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya Bapak Ibu guru sekalian, sekian dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum.